Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan penegasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, kebijakannya pengangkatan honorer secara besar-besaran di tahun 2024. Informasi selengkapnya tonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa tahun ini pemerintah akan membuka kembali seleksi pengangkatan honorer menjadi P3K. Selain itu juga akan dilakukan seleksi calon pegawai negeri sipil di tahun 2024 ini. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Tentu hal ini membuat sebagian besar para tenaga honorer merasa gembira oleh karena memang pada tahun ini pemerintah akan mengangkat tenaga honorer secara besar-besaran, beda dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, selain tenaga honorer, ternyata pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo juga disambut baik oleh para fresh graduate, oleh karena memang pada tahun 2024 pemerintah akan membuka formasi CPNS itu cukup banyak dan memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk bisa mengusulkan dan menerima seleksi CPNS pada tahun 2024. Seleksi CPNS 2024 dan pengangkatan tenaga honorer secara besar-besaran ini merupakan bagian dari seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2024. Dari total jumlah formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 itu mencapai 2,3 juta formasi. Jadi memang sungguh cukup banyak ya, cukup banyak formasi yang akan dibuka pada tahun ini, yakni sebanyak 2.302.000 formasi, dan mudah-mudahan penerimaan besar-besaran ini bisa mengakomodir para tenaga honorer yang memang tujuan utamanya adalah penataan tenaga honorer itu sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023. Perincian formasi tersebut berdasarkan penegasan dari Menpan RB, yakni untuk instansi pusat itu disiapkan sebanyak 429.000, kemudian terdiri dari 207.000 formasi CPNS dan 221.000 formasi P3K. Jadi total untuk formasi instansi pusat 429.000, ini terdiri dari CPNS dan P3K. Sedangkan untuk instansi daerah total formasi sebanyak 1,8 juta yang terdiri dari 483.000 formasi CPNS dan 1,3 juta formasi P3K. Jadi 1,3 juta ini berarti masih ada tersisa sekitar 300.000 ya. Sekitar 300.000 sesuai dengan database BKN dan apa yang disampaikan oleh Kemenpan RB beberapa waktu yang lalu, bahwa setelah penerimaan P3K 2023 masih ada sekitar 1,6 juta honorer. Nah, ternyata di tahun ini 1,3 juta formasi itu akan dibuka ya, khusus untuk P3K. Nah, untuk P3K memang khusus disiapkan untuk bisa mengakomodir para tenaga non ASN sesuai dengan surat edaran dari Menpan RB yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian bahwa kuota khusus P3K memang untuk disiapkan mengakomodir dan mengangkat para tenaga honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, tapi tidak perlu dikhawatirkan oleh karena memang berdasarkan apa yang disampaikan oleh Kemenpan bahwa tahun ini pemerintah juga akan lebih fleksibel. Bisa saja dalam satu tahun atau tahun 2024 penerimaan CPNS dan P3K itu dilakukan lebih dari satu kali. Nah, jika memang proses seleksi P3K dan CPNS dilakukan di awal tahun ini, mudah-mudahan nanti di akhir tahun pemerintah kembali membuka seleksi CPNS untuk mengakomodir sisa tenaga honorer. Dari 1,3 juta ini ya, sisa tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi P3K. Nah, tentu rekan-rekan sekalian, jika ada yang bertanya apakah 1,3 juta ini mengakomodir seluruh tenaga honorer, berdasarkan surat edaran yang diterbitkan oleh Kemenpan bahwa
Untuk saat ini masih fokus kepada para tenaga honorer yang telah terdata di dalam database BKN atau paling tidak memiliki masa kerja di atas dari 2 tahun. Jadi di atas dari 2 tahun bekerja secara terus-menerus, dan tentu jabatannya ya, jabatan honorernya itu linear dengan jabatan atau formasi honorer yang dilamar. Nah, rekan-rekan sekalian, formasi P3K 2024 di instansi daerah tersebut itu dialokasikan untuk tenaga guru sebanyak 419.000, tenaga kesehatan 417, serta formasi untuk tenaga teknis sebanyak 547.000. Adapun untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah kembali membuka 6.027 formasi CPNS. Jadi ini cukup bertambah jika dibandingkan dengan tahun kemarin. Jika tahun kemarin untuk formasi pada sekolah kedinasan itu hanya sekitar 4.000, maka pada tahun ini bertambah menjadi 6.027 orang. Tentu hal ini menggembirakan bagi rekan-rekan, khususnya para alumni-alumni SMA yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan. Jadi bisa saja pada tahun ini formasi itu bisa diisi oleh dari sekolah kedinasan. Nah, rekan-rekan sekalian, sementara itu Menpan RB juga mengingatkan kepada pemerintah daerah atau instansi daerah untuk segera mengusulkan kebutuhan formasi calon aparatur sipil negara tahun 2024. Itu sesuai dengan surat yang ditandatangani Menpan RB sebagaimana yang saya bahas pada video saya sebelumnya, di mana di surat tersebut memang sudah diberikan tenggat waktu hingga dengan 31 Januari kepada pemerintah daerah untuk mengusulkan formasi jabatan-jabatan P3K dan CPNS untuk bisa diangkat dan ditetapkan kuota penerimaan CPNS dan calon aparatur sipil negara pada tahun 2024. Anas menyebutkan bahwa rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun ini akan digelar kembali, sehingga ia pun berharap kepada kepala daerah, pimpinan kementerian lembaga untuk segera memasukkan usulan kebutuhan formasi paling lambat di akhir Januari 2024. Pengadaan CPNS dan P3K itu sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo dan telah diumumkan secara langsung oleh Presiden beberapa waktu yang lalu. Ya, Menpan pun menjelaskan bahwa berdasarkan amanah pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, instansi pemerintah itu diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non-ASN paling lambat 31 Desember tahun 2024. Di dalam pengusulan kebutuhan CPNS 2024 dan P3K 2024, Anas pun telah memberikan aturan-aturan atau rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh para pemerintah daerah. Jadi rekan-rekan sekalian, demikian informasi terkait dengan pembukaan secara besar-besaran formasi untuk penerimaan seleksi calon aparatur sipil negara pada tahun 2024. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.